warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman yang baru datang di channel ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita belajar bareng ya. Teruntuk teman-teman yang mau fight di SKB Bahasa Inggris, buat teman-teman yang mungkin di formasi guru bahasa Inggris. Nah, kita di sini belajar bareng teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau mungkin teman-teman merasa ini kok jawabannya gini gitu ya, teman-teman bisa silahkan beropini, berpendapat di kolom komentar ya. Oke, kali ini kita masuk di part B dari, kan ada 3 ya untuk tahap ujiannya, itu ada 3 bahasa Inggris. Yang pertama ada structure and written expression, kemudian error recognition, kemudian ada reading comprehension. Nah, sekarang kita masuk di error recognition. Sebelumnya udah ada pembahasan structure and written expression, beberapa soal. Nanti insya Allah saya coba tambahkan lagi ya untuk pembahasan soal structure and written expression. Oke teman-teman. Nah, untuk error recognition ini tugas kita apa? Jadi berbeda dengan structure and written expression. Kalau structure and written expression itu kita disuruh mencari jawaban yang benar ya. Dari A, B, C, D itu kita disuruh mencari jawaban yang benar. Sedangkan kalau error recognition kita disuruh mencari jawaban yang salah ya. Jadi buat teman-teman yang sering cari kesalahan orang lain, kemungkinan part B ini akan gampang ya teman-teman ya. Canda cari kesalahan. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi kita akan membahas tentang error recognition. Alright, yang pertama ada the my employers bla 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 gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau mengerjakan soal itu jadi jangan dibaca keseluruhan ya. Apalagi kalau teman-teman reading, aduh jangan dibaca teman-teman, karena itu akan menghabiskan menghabiskan waktu. Jadi langsung aja ke poinnya. Nah, khusus error recognition ini teman-teman langsung aja ke yang digaris bawahi ya. Langsung aja ke yang digaris bawahi mana, kemudian lihat kanan kirinya gitu. Jadi kayak mau nyebrang ya. Ini yang mau nyebrang, lihat kanan sama kirinya. Oke, kita langsung aja. Employers, apakah ada sesuatu yang salah dengan employers? Gak ada ya teman-teman, karena kan notabene of itu dia preposition ya. Maka nanti employers itu jadi object of preposition dia di sini ya. Jadi gak ada masalah dia. Kalau ada of lagi di belakang gak ada masalah. Jadi ada prepositional phrase, kemudian ada prepositional phrase lagi, gak ada masalah ya. Kemudian P6, apa sih P6 itu teman-teman? Oke, P6 itu dia bidang keilmuan fisika ya teman-teman. Oke, ada sesuatu yang salah dengan bidang keilmuan fisika? Gak ada ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Institutions, gak ada masalah juga dengan institution. Kenapa? Karena di sini are. Kemudian institutionnya udah benar, ada s-nya, berarti cocok ya. Kemudian government laboratories and private industries. Nah, private industries ini dia disebut rangkaian noun phrase. Headnya yang mana? Headnya industries, kemudian modifiernya adalah private. Private ini kan adjective ya teman-teman. Berarti udah bener dong. Adjective, ingat teman-teman, adjective itu tugasnya adalah menjelaskan noun. Ini noun ya, industries noun. Jadi udah bener. Oke, terus mana dong yang salah? Nah, kita lihat. Jadi kesalahannya itu biasa dia nggak nampak teman-teman. Kita harus melihat ke meaning ya. Academic institution itu kan kayak misalnya di kampus, di SMA, pokoknya kayak gitu. Kalau government laboratories berarti dia main di pemerintahan, kayak misalnya jadi HRD gitu, atau counseling, itu masuk di situ. Private industries juga. Nah, maka teman-teman yang nggak nyambung di antara mereka berempat ini adalah P6. Kenapa? Ngapain anak fisika gitu ya di sini? Kalau di private industries mungkin masih masuk akal ya. Kalau academic institution mungkin bisa ngajar ya. Kalau di government laboratories
itu kayaknya kurang pas teman-teman. Jadi ini kita berbicara tentang konteks ya. Jadi di sini dia lebih tepatnya itu bukan fisika, dia lebih ke ini teman-teman, psychology ya, psychology, atau ambil yang bidang keilmuan psikologi, maka nanti jadinya psychologist pakai S kita gitu loh teman-teman. Jadi dia mengecoh bagian sininya ya. Jadi maksudnya itu adalah psychologist, bukan physics gitu, fisika ya. Jadi berbeda meaning. Kemudian teman-teman, sebenarnya error recognition ini enaknya kenapa? Karena kita cuma disuruh cari aja yang salah gitu. Kita nggak disuruh perbaiki seperti ini. Cuma kan di sini kita belajar bareng ya teman-teman. Jadi setidaknya kita harus tahu ini salahnya kenapa, seharusnya apa yang ada di sini gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi tugas teman-teman mencari yang salah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, langsung currently. Ada masalah dengan currently? Gak ada ya, karena dia kan adverb ya teman-teman. Adverb. Kemudian kan adverb bisa ya menjelaskan sentence. Tugas adverb ya teman-teman. Adverb itu dia bisa menjelaskan 4. Disingkat AFAS. Oke. Adjective, verb, adverb itu sendiri, sentence. Oke. Jadi dia bisa menjelaskan sentence. Ini kan dia menjelaskan dari sini sampai sini ya. Jadi dia aman. Oke. The main element of competition both on. Nah, hati-hati teman-teman kalau ada both on, both ya. Itu pasti ada apa gitu yang dihubungkan, kan both itu antara gitu ya. Baik ini ataupun ini gitu. Tidak hanya ini tapi juga ini gitu, both on. Both and ya. Di sini and. Di sini apa yang dihubungkan gitu ya. Kemudian memang pasangannya ini teman-teman, both sama and. Jadi aman ya. Di sini both, di sini and. Berarti nggak ada masalah, aman. Oke. Kemudian are representing. Kita lihat R-nya aman dong, karena both and itu memang dia verb-nya, teman-teman. Itu harus verb yang plural atau jamak ya artinya. Verb jamak itu apa-apa saja. Ada are kalau dari keluarga be yang present. Kalau dari keluarga be yang past itu ada were. Kalau yang verb dia pakai verb 1 ya, atau bare infinitive gitu. Kalau dari keluarga have has dia pakai yang have. Do does dia pakai yang do. Ini namanya verb plural ya. Jadi benar dong are ya. Oke. Lihat by human resources. Human resources ini apa sih? SDM ya, sumber daya manusia. Gak ada masalah ya, sumber daya manusianya mungkin banyak kan SDM-nya, jadi dia pakai S. Terus mana lagi nih yang salah? Aduh. Oke teman-teman, kita lihat. Di sini udah bener ya are, tapi kesalahannya itu bukan di are, tapi di representingnya. Oke, kita lihat. Di sini ada representing, dia pakai verb ing ya. Maka ini artinya kan ini present continuous ya, maka ada makna sedang gitu ya. Berarti sedang mempresentasikan. Oke, kita tulis ini. Mempresentasikan. Oke. Kalau ada berarti itu dia adalah kalimat aktif. Oke, gitu ya teman-teman. Maka kalau dia kalimat aktif, maka nanti kalau dia verbnya kan represent ya, presentasi. Verbnya ini kalau dia verb yang transitif, jadi ada yang namanya verb transitif ya, sama verb intransitif. Ya, jadi kalau transitif itu dia butuh objek. Misalnya makan, ya, pasti muncul pertanyaan makan apa, gitu ya. Itu pasti dia itu dia transitif. Tapi kalau intransitif, dia nggak butuh objek. Contoh misalnya tidur, kan nggak perlu tuh tidur apa, gitu ya.
tidur siang gitu ya. Nggak perlu. Jadi walaupun cuma mau bilang saya tidur, udah jelas tuh. Jadi nggak perlu bilang saya tidur siang, saya tidur malam, nggak perlu. Oke, jadi dia nggak membutuhkan objek gitu. Nah, sedangkan represent, mempresentasikan, itu adalah salah satu verb transitif ya. Jadi dia butuh objek seharusnya. Nah, kalau dia butuh objek, seharusnya di sini ada objek. Kita lihat di sini ya. Ini kan sambungannya ya. Di sini malah ada prepositional phrase, teman-teman. By human resource, ada by. Ya, ini preposition. Nah, nanti kalau misalnya dia jadi prepositional phrase, itu nggak bisa disebut objek, nggak bisa. Jadi teman-teman harus tahu apa sih objek, anggota objek itu apa-apa saja yang bisa menjadi objek gitu. Singkat cerita, objek itu ya ada noun phrase, ada noun clause, ada pronoun, ada gerund, ada to infinitive. Ya, jadi prepositional phrase itu nggak masuk menjadi objek, gitu ya teman-teman. Jadi di sini dia nggak punya objek, dia adanya langsung prepositional phrase, berarti ini kalimat pasif teman-teman. Dia langsung ditutup sama preposition. Teman-teman pernah dengar gini nggak? I was born in 1996 gitu. Saya dilahirkan tahun 96. Di situ kan setelah born langsung prepositional phrase ya. Nah, itu yang maksudnya kalimat pasif. Maka di sini meaning yang kita butuhkan bukan mempresentasikan ya, tapi dipresentasikan. Gitu, teman-teman ya. Jadi kita di sini butuh makna pasif ya. Jadi R-nya udah benar, tapi representingnya yang salah. Jadi di sini seharusnya bukan representing, tapi represented. Oke, are represented. Karena kalau pasif itu dia polanya keluarga be plus verb 3. Oke, jadi ini udah ada be, kemudian verb 3 dari represent adalah represented. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang salah adalah yang C. Lanjut. The hiring manager is interviewing bla 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 gitu ya. Oke, hiring manager udah benar dong, dia kan menyifati manajernya ya. Jadi ini udah benar. Interviewing to the job application to know their skills and experience. Kemudian interviewing, menginterview gitu ya. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, dia makna aktif ya. Makna aktif dia butuh objek. Nah, maka secara otomatis kita nggak butuh to, karena kalau to the job nanti jatuhnya adalah prepositional phrase. Kita langsung aja ke the jobnya gitu, the job applicant ya, supaya menjadi objek. Oke, to know nggak ada masalah, skills juga nggak ada masalah. Gitu ya teman-teman. Jadi yang salah adalah yang bravo. Oke, we must think it out again before we make our final decision to take the project. Oke, kita harus memikirkan itu lagi sebelum kita membuat final decision untuk mengambil project tersebut. Oke, kalau dilihat semuanya aman teman-teman ya. Must aman, think it out again aman, before aman, to take aman ya. Tapi sebenarnya di sini to take-nya agak kurang aman teman-teman ya. Seharusnya kita pakai yang taking ya. Kita pakai yang gerund berarti di sini. Kita nggak pakai, kalau to take kan, to take itu dia disebut dengan to infinitive ya. Nah, kita pakainya yang gerund teman-teman. Gitu ya. Oke. Although has a strong desire to be a singer, Mark's voice sounds horribly to everyone who hears him singing. Oke, jadi walaupun dia ada keinginan yang kuat untuk menjadi
penyanyi gitu ya, to be a singer. Aman dong to be a singer ya. Mark's voice sounds horribly to everyone who hears. Kemudian di sini ada horribly. Horribly itu apa sih? Akhiran-akhiran ly itu jatuhnya adalah adverb kebanyakan ya teman-teman, tapi saya tidak bilang semuanya karena ada juga yang akhiran ly bukan adverb. Tapi horribly di sini dia kelas katanya adalah adverb ya. Kemudian who hears him singing. Oke, yang mendengar dia menyanyi. Jadi kan udah benar ya. Di sini pakai who. Kenapa? Karena di sini kan orang ya, person. Jadi udah benar who. Hers. Dia tunggal. Ya, karena everyone itu hitungannya tunggal ya. Maka dia harus yang verb tunggal juga ya. Ini tunggal. Ini jangan pikir everyone itu jamak ya. Itu terhitung tunggal teman-teman. Him singing. Jadi dia nyanyi. Udah benar ya. Terus yang salah yang mana? Yang salah yang horribly. Kenapa? Karena ini kan sounds ya. Jadi suaranya terdengar gitu. Kalau teman-teman pilih horrible, horrible itu artinya mengerikan ya, mengerikan. Nah, jadi kita nggak butuh kan kalau misalnya horrible itu mengerikan. Kalau adverb maka nanti maknanya dengan mengerikan gitu. Kita nggak butuh adverb di sini teman-teman. Kita butuhnya adjective ya. Jadi terdengar mengerikan. Jadi seharusnya kita butuh horrible, bukan horribly. Oke, gitu ya teman-teman. Next nomor 6, got from this English course. The materials he got from this English course is different with the materials he learned from school. Oke. Jadi materi yang dia dapat dari sekolah ini berarti aman ya. Got is different with. Oke. Di sini kita lihat ada is. Ya. Kita lihat dulu subjeknya yang mana? English course atau materials, ya. Materi yang dia dapatkan dari sekolah ini berbeda, berarti yang berbeda itu kan materinya ya, teman-teman. Seharusnya di sini bukan is, tapi are, ya, teman-teman. Jadi B salah. Ada lagi yang salah? Iya, ada, teman-teman. Kenapa? Karena ini seharusnya bukan with, tapi from. Kok harus from sih? Emang nggak boleh ya with? Jadi gini, teman-teman. Different, ya. Jadi ada yang namanya bound preposition atau preposisi yang terikat gitu. Jadi emang dari sananya different itu ya, ketika kita menggunakan different mau membedakan sesuatu, pasti dia berpasangan dengan from. Berbeda dari siapa gitu. Jadi bukan different with ya, tapi different from. He learned from school, udah bener ya. Jadi dia satu dunia dengan ini. Good. Sama-sama simple pas gitu ya. Jadi different from di sini ya. Jadi kesalahannya ada 2. Oke, like a tomato, a guava has a deserved reputation as valuable sources of vitamin C. Oke, teman-teman. Kita langsung nemuin jawabannya. Kenapa? Karena dia ada di A. Jadi, teman-teman, ada yang dibilang alike ya, ada yang dibilang like. Gitu. Nah, bedanya apa? Kalau like itu artinya seperti. Sama-sama adjektif ya. Tapi kalau like itu artinya kayak mirip atau sama gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman, kita butuhnya seharusnya bukan alike, tapi kita butuhnya like. Karena kalau like itu ya, bedanya gini. Kalau like itu di belakangnya itu masih ada objek. Misalnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau alike udah, setelah alike itu udah nggak ada objek-objek kan. Misalnya we are alike, kami mirip gitu. Ya, jadi nggak ada objek. Bedanya di sini ya. Jadi kita di sini butuhnya like ya. Has aman ya, karena di sini di sini has.
deserve reputation, aman, dia menjelaskan reputation. As valuable resources, aman, valuable menjelaskan ke sources. Lanjut, to talk to his dogs, takes them from a walk twice a day and feeding them expensive. Oke, ini agak random juga ya, soalnya teman-teman sama dengan yang nomor berapa tadi itu yang ada 2 jawaban. Jadi di sini jawabannya ada lebih dari 1. Kita lihat kenapa kok bisa ya. Di sini kan Gabriel like ya. Di sini berarti subjek, verbnya yang ini. Ini kan to infinitive ya teman-teman. Kemudian komanya ini kan, koma itu biasa menghubungkan ya. Misalnya saya, koma, teman saya, koma, gini, terus ada n gitu ya. Jadi koma ini menghubungkan. Nah, kita lihat komanya ini menghubungkan apa? Di sini ada takes ya, kemudian ada feeding. Di sini apakah takes-nya menghubungkan, apakah komanya ini menghubungkan antara takes dengan like atau menghubungkan takes dengan talk? Gabriel suka berbicara dengan anjingnya, ngajak jalan anjingnya, berarti kan bukan sukanya ya, tapi talknya. Jadi dia berteman sama si talk ini. Maka berarti komanya ini koma yang menghubungkan to infinitive ya. Makanya seharusnya di sini bukan takes ya, tapi take aja. Oke. Jadi to talk, to take gitu ya. For aman ya, for a walk. Nah, di sini juga nggak aman teman-teman. Karena kan kalau setara, kalau menghubungkan ya harus sama semua. Ini kan to infinitive, to plus verb bi. Jadi to infinitive itu dia rumusnya to plus verb bi atau verb 1 yang biasa teman-teman sebut. Maka to talk, to take, maka ini nanti bukan feeding tapi feed aja ya. Jadi to talk, take, and feed gitu ya. Jadi jawabannya ada 2 lagi, ada take sama feed. Originally aman ya, karena dia menjelaskan ke sentence. Ice cream was a labor-intensive treat made manually by hand. Oke. Gini teman-teman. Kenapa mungkin teman-teman akan terkecoh dengan ini ya? Mungkin teman-teman bilang, yang B nih yang salah. Seharusnya intensive labor gitu ya. Jadi ini udah benar teman-teman. Makanya dia dikasih kayak gini, karena yang intensif itu labornya, bukan treatnya. Saya tulis ya teman-teman. Seandainya nih nggak pakai ini ya, tanda datarnya ini, maka nanti jadinya gini, intensif labor treat. Otomatis nanti di sini n ya. Nah, kalau intensif labor treat, nanti ini jadi noun phrase. Kemudian treat itu jadi headnya ya. Labor jadi modifier. Intensif modifier. N juga modifier. Nah, ini kan noun ya. Nah, nanti kalau kayak gini modelnya teman-teman, si intensif yang adjektif ini dia jatuhnya menjelaskan treat gitu. Padahal yang intensif ini bukan treatnya, tapi intensif ini labornya. Makanya disitulah diikat ya. Makanya dibikin kayak gini. Maka harus ada pola pembalikan. Jadinya intensif labor, labor intensif gitu. Jadi yang intensif itu labornya, supaya dia nggak salah menjelaskan gitu loh teman-teman. Kalau kayak gini nanti yang intensif treatnya, bukan labornya ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah arti. Terus yang salah yang mana? Nah, ini teman-teman pemborosan ya. Kalau made udah benar. Pemborosan di sini. Kalau manual otomatis kan ya by hand gitu loh. Jadi nggak perlu lagi seharusnya by hand, manually aja. Ini udah artinya dengan manual. Berarti kan dengan tangan gitu. Jadi nggak perlu ada by hand lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi yang salah yang D. Oke, yang selanjutnya, proposed some suggestions. Oke. Ini kan berbicara tentang simple past ya berarti ya. Aman dong, berarti proposed. Dia kan
transitif ya, jadi butuh objek, aman berarti. Some suggestions, some, kemudian ada s-nya, aman berarti. Then the chairman did the decision. Oke, then nggak masalah ya, karena dia adverb. Yang masalah apa? Did-nya. Kenapa? Did ini kan berasal dari kata do ya, teman-teman. Nah, sedangkan mengambil keputusan lagi, mengambil keputusan itu seharusnya bukan did, teman-teman. Tapi kita lebih menggunakan make, ya. Jadi di sini nanti bukan did, tapi karena kita butuh verb 2 ya, maka kita butuhnya made. Then the chairman made the decision. Hati-hati ya teman-teman penggunaan make dengan penggunaan did. Do, sorry. Ini kan kata asalnya ya. Oke, kalau do itu lebih melakukan sesuatu, tapi kalau make itu lebih ke prosedur. Ya, sama dengan pengambilan keputusan juga. Oke, decision. Jadi kita lebih menggunakan make daripada do. Oke, teman-teman, gitu ya 10 soal dari error recognition. Semoga teman-teman bisa pahami. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Thank you so much for watching. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and cheerio.